Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian penghobi elektronik? Mudah-mudahan kalian selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada kalian hasil uji coba saya tentang sebuah BMS laptop. Tentunya ini adalah request teman kita dari Bang Akmal yang ingin mengetahui pin out dan input pada BMS laptop. Oke, sekarang kita perhatikan saja, ini adalah bekas baterai laptop ya yang saya temukan di tempat servis laptop. Yang harus kita pastikan adalah tiap BMS laptop itu berbeda-beda ya. Ada yang 11,1 volt dan ada juga yang 10,8 volt. Jadi tiap BMS laptop itu berbeda-beda. Saya akan coba membuka dari BMS laptop ini terlebih dahulu. Jangan ragu-ragu ya untuk membukanya karena ini milik kita sendiri dan sudah tidak dipakai. Oke, beginilah hasilnya, penampakannya ya. Setelah kita buka, dan ini kutub positif dan itu adalah kutub negatif. Kemudian saya akan mengukur baterai ini berapa tegangan nilai yang setelah kita buka ini ya. Ini asli murni baru saya buka. Aduh, di sini hujan bro, jadi agak sedikit berisik mungkin ya. Sekarang kita ukur BMS baterai laptop ini adalah 3S dan 2P paralel 2. Saya ukur dari ujung ke ujung, dari positif ke negatif baterai ini, ia mendapatkan tegangan sebesar 11,9 volt. Oke, mungkin tidak nampak tadi ya. Oke, 11,9. Artinya tegangannya sepertinya normal ya baterai ini. Kemudian kita akan menentukan pin outnya. Nah, begini langkahnya bro. Satu probe merah itu kita jalankan dulu ke pin out dari BMS ini. Jikalau tidak mengeluarkan tegangan, sekarang kita gantikan probe hitam yang akan bermain di pinnya. Oke. Kalau ditemukan tegangan seperti ini, probe merah ke positif dan probe hitam di negatif, berarti itu negatifnya di pinggir kiri sekali, dan pinggir kanan itu adalah positif. Itu sudah pasti. Demikian cara tekniknya ya untuk menentukan pin outnya. Nah, sekarang saya akan coba untuk mereset dari baterai ini karena baterai ini tidak mempunyai tegangan output. Setelah saya ukur, oke, saya coba reset terlebih dahulu. Sebenarnya reset seperti ini banyak dilakukan teman-teman ya di YouTube. Sekarang coba kita ukur tegangannya. Oke, masih tidak ada, outputnya tidak keluar dari plus dan minus dari output BMS ini. Sedangkan baterainya mengeluarkan tegangan sebesar 11,9 ya tadi. Oke, untuk langkah selanjutnya apalagi yang harus kita lakukan? Kita coba mengukurnya, langsung mendirect plus dari baterai itu, langsung kita tancapkan ke pin out dari baterai BMS ini. Semoga aja pin outnya akan mengeluarkan tegangan plus minus. Karena ada di antaranya konten-konten itu BMS yang bisa mengeluarkan tegangan. Nah, sepertinya ini tidak bisa dipancing seperti itu ya. Artinya model reset seperti itu tidak berjalan pada BMS baterai laptop ini. Jadi saya coba untuk memberikan kawat timah untuk menempelkan pada voltmeter gitar dan mencari pin enable-nya dengan menghubungkan pin negatif di sebelah kiri sekali itu ke satu per satu pin. Ya mau tak mau kita harus begini ya, karena kita tidak mempunyai skematiknya. Kalian perhatikan saja, pinset saya berjalan satu per satu ke pin. Pin mana yang akan mengeluarkan tegangan? Iya. Kita lihat saja, iya. Pin nomor 3 dari sebelah kanan itu adalah pin enable yang di-trigger dari negatif baterai pin out ini. Kalian perhatikan. Iya. Ini agak susah ya karena pakai pinset. Kalau dihubungkan begitu konslet dia ya, karena pin 2 dari sebelah kanan itu adalah positif. Sekarang masih tetap kita tes terlebih dahulu.
Karena menggunakan pinset agak sedikit susah. Tapi ya memang inilah alat yang seadanya. Oke, kita perhatikan pin outnya, voltnya keluar ya, 11,7 volt. Nah, sekarang coba kita tes charger terlebih dahulu ketika kita telah menemukan pin enable-nya. Sekarang akan saya ukur saya akan jumper ya, pin negatif ke pin enable. Oke. Sepertinya ada arus yang ditarik dari BMS ini. Kecil sekali, 60 mA di tegangan 12,2. Sekali lagi kita cek. Iya. Nampak di power supply ini ada arus yang masuk ke dalam BMS. Sekarang kita naikkan tegangannya. Berjalan di 500, 600, 700, 800 di 13 volt. Kemudian di 13,2 hampir 1 ampere, bro. Apakah BMS-nya ini baik ataupun BMS-nya sudah rusak? Oke, Bang Akmal, begini ya cara menentukan pin out pada BMS laptop. Dan ingat juga bahwa tiap BMS laptop itu berbeda-beda. Sekarang ya kita perhatikan di 12,7 dia di 400. Nah, tapi dikala waktu kita pin enable-nya kita tidak terhubung, itu dia akan nol kembali. Kita hubungkan kembali pin enable-nya ke ground, ke min, itu dia akan terhubung kembali dan mengeluarkan tegangan. Dan sepertinya ini pengisiannya masuk ya. Oh, ada ya. Pin protect-nya masuk. Oke, untuk lebih mudah lagi dalam pengetesan ini saya akan memberikannya kabel saja. Kasih konektor, kasih switch agar kita lebih mudah dalam bereksperimen ini. Kalau seperti ini susah nih pakai pinset, kadang nyentuh, kadang juga tidak. Oke, langsung kita kasih soket saja. Oke kawan, langsung kita kasih kabel saja. Untuk baterai minnya saya kasih kabel warna hitam. Dan untuk baterai plusnya, out plusnya ini saya beri kabel warna merah. Oke, jikalau sudah selesai beginilah penampakannya, jangan sampai ada yang menyentuh. Kemudian kita memerlukan sebuah switch yang akan menghubungkan kabel baterai min menuju pin enable. Kemarin ada yang mengatakan di konten saya, Bang, kenapa plus minusnya kok dihubungkan di jumper katanya. Ini bukan menjumper plus minus, melainkan kita menghubungkan baterai min ini ke pin enable ya, setelah kita temukan. Ini untuk mempermudah kita auto startnya. Sekiranya seperti itulah ya. Oke, lanjut. Sekiranya sudah selesai, sekarang kita tes saja hasil jumperan kabel kita ini. Semoga ini bermanfaat ya kawan ya, untuk kita bermain-main dengan baterai lithium. Oke, saya coba switch. Oke, outputnya langsung keluar kawan. Saya switch kembali ke sebelah, artinya pin baterai min dan enable terputus, maka outputnya tidak keluar. Begitu juga dengan sebaliknya. Asik ya kawan ya, kalau dikasih kotak nih mantap sebenarnya. Sekarang saya akan coba melakukan tes pengisian. Saya bermulai dari 11,6 karena baterai ini mempunyai spesifikasi di casingnya tadi 11,6 kalau tidak salah ya. Sekarang saya coba on-kan terlebih dahulu pin enable-nya. Oke, tidak ada terjadi penampakan arus yang masuk. Oke, di 12 volt baru ada ya arus yang masuk. Oke, saya coba kita set ke 13 volt saja. Biarkan saja di 13 volt 1,1 ampere. Iya, apa yang akan terjadi kawan? Ingat, ini harus terhubung ya ketika kita untuk mencharger. Ketika kita putus nih pin enable dengan baterai min, maka arus pengisian juga akan terputus. Kita bisa perhatikan bahwa arusnya kembali ke nol. Sekarang coba saya switch kembali, maka arus yang dari power supply ini ada masuk ke dalam BMS. Demikian ya kawan, kita tunggu proses pengisiannya ini.
Oke, di 830 mA dan sekarang power supply sudah 0 ampernya. Ini menandakan bahwa BMS sudah meng-cut off pengisian dari power supply. Sekarang saya akan coba untuk melakukan pengukuran tegangan di output BMS ini. Terdapat 11,8 ya bro, tidak nyampai 12,6. Mungkin ya memang speknya seperti itu. Saya coba ukur perselnya 3,9 4 volt dan 4,18. Tidak rata ya. Mungkin inilah dikatakan baterainya sudah tidak bagus. Ini durasinya sudah saya percepat ya. Jadi karena memang videonya agak sedikit kepanjangan, kita tes over voltage-nya. Ya, apabila idealnya ini di charger dari 12 volt sampai 13 volt. 13 volt,6 dia sudah cut off. Tidak menerima tegangan lagi. Sekarang kita tes beban menggunakan lampu 12 volt. Ini lampu motor ya. Kita tes. Ini maaf ya, durasi videonya saya percepat saja karena tidak hidup ya. Mungkin ini konsleting. Sekarang kita reset lagi itu kabel enable-nya ya. Sekarang dia sudah menyala bro. Ini terang lampunya, lampu pijar bro. Nah ini kita double menghidupkannya. Lampu depan dan lampu jauh dan lampu dekat. Hidup semua dia. Oke, begini ya. Oke, sekarang kita coba tes konslet. Ya, saya konselkan saja nih kutub positif dan kutub negatif. Oke, kalian lihat saja, tidak apa-apa. Proteknya berjalan dengan baik. Bagaimana untuk mengembalikan proteknya ini setelah dia protek? Ya, tinggal kita switch on saja, itu switch off dan switch on kabel enable-nya tadi. Maka ia telah kembali hidup kembali. Mantap kan bro? BMS bekas tapi berkelas. Wah. Oke, demikian ya sahabatku tes-tes kita untuk menentukan pin out pada BMS. Oke, untuk Bang Akmal demikian ya Bang Akmal ya. Telah saya buatkan konten, semoga konten ini membantu Bang Akmal dalam proses pembuatan project. Projectnya apa? Kita tidak tahu lah ya, yang penting dia bertanya tentang menentukan pin out pada BMS laptop. Setiap BMS laptop itu berbeda-beda. Kemudian untuk melihat kapasitas outputnya berapa ampere, kita harus melihat dataset dari MOSFET yang ada pada BMS ini. Jangan melebihi dari kapasitas MOSFET BMS yang ada pada BMS laptop, itu akan berbahaya, bisa putus deh bro. Demikian kawanku, semoga konten ini bermanfaat. Jika bermanfaat, silakan kalian share ke teman-teman kalian. Salam sehat untuk kalian. Saya Yurs Elektro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.